Lagi. Hai Mams, di video kali ini aku sama Kina mau sharing tentang persiapan MPASI Syakina. Jadi kenapa aku mau bikin video ini? Karena banyak yang tanya di Instagram aku kalau persiapan MPASI-nya Syakina itu apa aja. Jadi Syakina itu MPASI dini. Kenapa aku memberlakukan MPASI dini buat Syakina? Karena setelah aku cek, si bayi itu harus ada kenaikan berat badan sekitar 400 sampai 600 gram per bulannya. Nah, di bulan kelima itu Syakina hanya naik sekitar 200 gram. Nah, dari situ aku memberanikan diri untuk memberikan Syakina MPASI dini. Jadi di sini aku akan sharing persiapan apa aja sih yang udah aku beli untuk MPASI pertamanya Syakina. Jadi ini dia tips MPASI ala Syakina. Oh iya Mams, jadi sebelum membeli perlengkapan MPASI-nya Syakina, aku itu ngelis dulu apa aja yang mau aku beli. Nah, pertama-tama yang pastinya semua ibu-ibu juga udah tahu ya, kita butuh tempat makan. Nah, tempat makan di sini aku beli merek Pigeon. Karena selain harganya terjangkau, dia udah BPA free dan si Pigeon ini tempat makannya itu nggak mudah membekas berwarna gitu. Misalnya kan kita bikin alpukat warnanya kan hijau. Nah, jadi si Pigeon ini dia mudah hilang, nggak membekas di piring-piringnya itu. Di sini aku beli yang 2 paket, ada yang satu yang feeding set tanpa dot botolnya gitu. Yang satu lagi udah aku buka, aku beli yang ada dot botol buat susunya ya. Oke, jadi barang kedua yang aku beli adalah ini dia, cup feeder dari Pigeon. Nah, di sini kenapa aku pilih Pigeon juga? Mungkin karena Pigeon ini termasuk harganya terjangkau ya, terus kualitasnya juga udah lumayan bagus. Jadi aku pilih semuanya hampir merek Pigeon untuk perlengkapan Syakina ini. Nah, di sini ada step-stepnya. Jadi ada yang pertama ada yang pakai nipple cup. Nah, yang kedua itu spot cup itu yang dia dotnya itu kayak apa sih, kayak gini loh. Nah, kayak gini. Nah, yang ketiga itu dia pakai straw. Jadi si anak ini nanti bisa belajar minumnya pakai straw yang kayak gini ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, only gelasnya aja. Jadi anaknya nanti bisa minum langsung pakai gelas aja tanpa bantuan. Oke, jadi yang ketiga pasti kita butuh bib ya. Bib ini untuk mengantisipasi makanan itu berceceran di sekitaran baju. Dan di sini aku pilih bib yang bahannya silikon atau karet. Nah, kenapa aku beli yang karet atau silikon ini? Karena pertama, dia itu lebih mudah dibersihkan dan ada wadahnya. Kalau misalnya makanan jatuh itu langsung tumpahnya ke sini. Kan kalau yang kain itu dia jadi berantakan di kainnya kan, agak susah dibersihkan, harus dicuci dulu. Kalau ini tinggal dibersihkan pakai air aja atau dilap pakai tisu basah juga bisa. Tapi Syakina sih sebenarnya dia lebih suka yang pakai bahan kain karena lebih nyaman kayaknya. Kalau yang ini dia agak suka cepet nggak betah gitu. Nah, terus aku di sini juga udah beli booster seat untuk Syakina. Kenapa aku beli booster seat? Padahal Syakina belum bisa duduk ya. Jadi si booster seat ini dia selain anaknya belum bisa duduk, dia itu bisa melatih anak biar cepet duduk. Nggak usah takut ibu-ibu itu kalau misalnya anaknya jatuh atau tempat duduknya itu bikin anak sakit dan gak nyaman. Nah, si booster seat ini aku beli dari merek Mastela. Nah, dia itu bagian tempat duduknya itu bikin anak nyaman kok. Terus karena si traynya itu bisa dimundurin, dimajuin, jadi dia tuh kayak pas banget di badan anak. Jadi anak tuh kayak duduknya nggak akan mengsong gitu loh, mengsong
nggak akan miring-miring. Nah, aku udah cobain juga kan. Jadi Shakina itu udah belajar duduk mulai kemarin 5 bulan itu pakai booster seat dari Mastella ini. Harganya juga lumayan terjangkau. Nah, terus untuk perlengkapan lainnya, di sini aku juga punya saringan khusus untuk menyaring makanan MPASI-nya Shakina. Nah, di sini juga aku udah siapin blender untuk memblender MPASI-nya Shakina. Di sini aku nggak beli blender khusus makanan bayi. Di sini aku beli blender biasa, tapi yang aku beli baru lagi supaya nggak terkontaminasi sama yang ada di rumah. Terus aku juga udah siapin talenan. Di sini aku punya talenan khusus juga. Nah, terus aku juga udah beli beberapa kotak makan gitu yang kecil untuk di frozen gitu. Jadi makanannya Shakina itu hampir semuanya aku frozen food gitu kan. Jadi supaya hari ini bisa makan, besok bisa makan, gak usah ribet aku bikin lagi. Nah, aku beli beberapa kotak gitu. Terus ini juga ada yang besar. Oke, Mams, jadi masuk ke persiapan bahan-bahannya. Di sini aku udah punya unsalted butternya. Yang ini, merek ini. Dan yang kedua, di sini aku udah punya bubur tim organik. Nah, di sini aku beli makanan instan juga. Kenapa? Soalnya supaya misalnya kita mau pergi-pergi terus nggak ada stok makanan, nggak ribet harus bikin-bikin dulu ya, tinggal diseduh kayak gitu aja. Oh iya, untuk persiapan bahan makanan Shakina ini semuanya aku belinya di Tama Cookies. Nanti aku taruh di description box ya. Nah, terus aku juga udah punya, di sini aku punya tepung organik. Nah, aku dapat juga dari Tama Cookies. Aku punya tepung organik ini yang varian ubi ungu. Nah, aku beli 2 varian, yang satu ubi ungu, yang satu lagi beras merah. Aku udah beli juga yang tadi aku bilang tepung organiknya, aku beli 2 varian. Yang ini yang tepung beras merah. Terus ini mereknya dari Bionic Farm ya. Ini aku juga beli di Tama Cookies. Aku beli yang beras merah karena kayak praktis aja sih, soalnya nggak harus bikin bubur dulu. Jadi ini tinggal seduh gitu kan. Ini aku mereknya dari Bionic Farm. Nah, untuk tambahan lemak lainnya, kan tadi aku udah beli ube, terus sekarang aku beli olive oil. Di sini yang mereknya Casa di Oliva. Ini aku juga beli di Tama Cookies ya. Nah, di sini aku punya kaldu ayam. Kenapa aku beli kaldu ayam yang kayak gini? Nggak beli kaldu, nggak bikin aja. Karena menurut aku kayak gampang gitu loh. Soalnya tinggal dimasukin aja ke bubur yang lagi dimasak, atau enggak kayak MPASI-nya yang udah jadi. Praktis kan, nggak usah harus bikin-bikin lagi. Rasanya juga enak. Sebenarnya sih aku nggak pakai, baru pakai sekali maksudnya. Terus aku nggak bakal pakai lagi karena ternyata Shakina itu alergi protein. Jadi untuk ube dan si kaldu ayam kampung ini aku udah nggak pakai lagi ya guys. Oke guys, oke Mams. Nah, terus yang terakhir di sini aku juga beli snack dari Yummy Bites yang rasa apel. Nah, ini udah bisa dimulai sih dari 6 bulan ya. Kenapa aku beli snack kayak gini? Soalnya biar dia tuh gak bosen aja gitu sama makanannya, yang ada varian makanan lain aja. Yeay, selesai. Yeay, makanan pendamping asinya Shakina dan persiapan pendamping asinya Shakina sudah selesai. Oh iya, aku itu beli semua perlengkapannya Shakina dan makanan-makanan tadi itu aku beli semuanya di Tama Cookies. Nanti kalian bisa lihat di description box ya. Aku itu beli di sana. Di sana itu tempatnya lengkap banget. Jadi si Tama Cookies ini baby shop, tapi dia itu nggak cuma nyiapin perlengkapan bayi aja, dia itu juga menyiapkan keperluan MPASI. Nah, itu lengkap banget ya. Semuanya itu ada di sana dan aku semuanya itu beli di sana. Tempatnya itu ada di daerah Pondok Kelapa, itu dekat dari rumah aku di Bekasi. Thank you Tama Cookies udah bantuin aku untuk mempersiapkan segala keperluan MPASI-nya Shakina. Thank you Mam sudah nonton video ini. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas lain-lain yang lebih seru. Dan Shakina sudah cranky nih, dia sepertinya mau bobo ya. Bye bye, kiss bye.